Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wahidil ahad. Wassalatu wassalamu ala man fis samai ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata mu'tamadan faqad kafara zahara. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, dan tak lupa santriin wal santriyah yang saya cintai, semoga Allah muliakan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sudah kita ketahui bahwa bulan ini adalah bulan yang diberkahi oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan, yakni bulan Rajab. Mengenai hal ini, Syekh Abdul Qadir Al-Zailani pernah berkata bahwa kata Rajab memiliki 3 huruf, yang mana 3 huruf tersebut memiliki makna-makna tertentu. Yang pertama, Ra, yang berarti rahmat dari Allah. Yang kedua, Jim, yang berarti kemudahan dari Allah. Yang ketiga, Ba, firullah, yang berarti kebaikan dari Allah. Lain pada hal itu, mari kita menembus sejarah Islam tepat pada tanggal 27 Rajab, yakni tahun ke-11 kenabian. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bisyarat kepada Nabi atas kesabaran dari ujian yang terjadi pada tahun tersebut. Amul Huzni adalah istilah untuk menamai tahun tersebut karena 2 kekuatan dakwah Nabi, yakni Siti Khadijah dan Abu Thalib, diambil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Di samping peristiwa itu, Allah juga memberikan bisyarat berupa sholat 5 waktu. Oleh karena itu, mengingat antara sholat dan Isra Mi'raj memiliki ketersambungan, maka pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hadiah Terindah Namun Sulit Terarah dari Peristiwa Isra dan Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj merupakan kehendak ilahi Rabbi. Secara etimologi, bahwa Isra memiliki makna diberjalankan, sedangkan Mi'raj memiliki makna dinaikkan. Secara garis besarnya, bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan kejadian yang pasti, kejadian yang nyata bukan hoak, kejadian yang ada bukan mengada-ngada. Karena apa? Karena sudah tercantum di dalam Al-Quran bahwa Allah telah memperjalankan Nabi Muhammad SAW, yakni dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian dilanjutkan ke langit ke-7, yang mana perjalanan tersebut ditemani oleh malaikat Jibril dengan menaiki buraq. Hadirin rahimakumullah, apakah ada yang tahu apa itu buraq?
Bahwasanya sholat bukan 5 waktu, melainkan 50 waktu. Bayangkan saja, jika benar sholat 50 waktu, maka bagaimana bisa kaum muslimin untuk melakukannya dalam waktu sehari semalam? Namun, atas kebijakan dari Allah, maka sholat ditetapkan hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Hal tersebut sebagai bukti saking cintanya, saking sayangnya Allah terhadap seorang hambanya. Namun hadirin, sekarang apa yang terjadi? Kalau haram semua disikat, ibadah terasa berat tak peduli pada akhirat. Ngakunya umat Nabi Muhammad, tapi banyak yang nekat. Dan yang lebih parahnya lagi, rame-rame ninggalin sholat. Na'udzubillahi min. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mantaraka sholat faqad kafara jaharo." Barang siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka ia telah kafir secara tegas. Hal tersebut menunjukkan bahwa sholat merupakan peristiwa yang agung. Karena dihasilkan dari peristiwa yang agung, maka dengan melakukannya pun akan berdampak yang agung. Betul apa betul hadirin? Perlu kita ketahui juga bahwa tujuan diislamkan Nabi Muhammad SAW ini, yakni untuk membuat kekuatan batin, kekuatan iman, bahkan dijadikan sebagai batu ujian untuk kaum muslimin waktu ini dan sekarang ini. Dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini, secara lahiriah tidak masuk akal, namun bagi Allah sangatlah mudah, tidak ada kesukaran baginya. Maka bagi orang-orang yang beriman akan semakin bertambah keimanannya, bahkan akan semakin tertancap keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun sebaliknya, dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini justru dijadikan sebagai bahan ejekan, bahan cemoohan untuk menuduh Nabi sebagai orang yang tidak waras setengah otak dan tidak beres otaknya. Dengan demikian, dengan memperhatikan peristiwa-peristiwa di atas untuk memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini, yuk kita lebih teguhkan lagi keimanan kita, terutama ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni dengan menjaga dan melestarikan warisan-warisan Nabi, terutama dalam ibadah sholat 5 waktu. Karena sholat merupakan tiangnya agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan bahwa peristiwa